Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu kepada kita sehingga kita bisa bersyukur atas segala sesuatu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat-sahabat channel Ustadz Arsyad yang dirahmati Allah SWT, kali ini channel Ustadz Arsyad akan membahas topik tentang keberadaan jin korin yang berada di badan kita, seperti apa, bagaimana dan apa yang mereka kerjakan terhadap kita. Semoga dengan pengetahuan ini kita bisa mawas diri dari segala bentuk tipu daya syaitan dan sejenisnya seperti jin korin, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, selamat menyaksikan dan menyimak video saya ini. Bila mana ada yang perlu disampaikan silahkan tulis di kolom komentar, dan bila mana bermanfaat silahkan share kepada yang lain. Terima kasih, jazakumullah bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah setiap manusia memiliki jin korin? Ya, dalam kepercayaan Islam, setiap manusia dilahirkan dengan pendamping dari golongan jin yang disebut korin. Berikut penjelasan lebih detailnya. Definisi korin. Secara bahasa, korin berarti pendamping atau teman dekat. Dalam konteks Islam, korin adalah jin yang mendampingi setiap manusia sejak lahir hingga meninggal. Sumber dalam ajaran Islam. Keberadaan korin disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah diutus bersamanya seorang korin pendamping dari golongan jin. Hari Muslim. Peran dan pengaruh korin. Membisikkan keburukan. Korin bertugas untuk membisikkan was-was, keraguan, dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Menggoda dan menyesatkan. Korin berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Tidak memiliki kekuatan memaksa. Meskipun korin selalu berusaha membisikkan keburukan, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Korin tidak dapat memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Korin pada orang saleh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa korin yang mendampingi para nabi dan orang-orang saleh telah masuk Islam dan tidak lagi membisikkan keburukan. Namun, hal ini adalah kekhususan bagi para nabi dan orang-orang saleh yang telah mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Cara menghindari pengaruh buruk korin. Memperkuat keimanan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penawar syifa bagi segala penyakit hati dan dapat mengusir setan dan jin. Berzikir dan berdoa, mengingat Allah SWT dapat menenangkan hati dan menjauhkan diri dari godaan setan. Berlindung kepada Allah SWT, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan dan jin. Perbedaan pendapat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah korin hanya bertugas membisikkan keburukan atau juga dapat memberikan manfaat. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa tugas utama korin adalah membisikkan keburukan dan menyesatkan manusia. Perspektif lokal Indonesia. Di Indonesia, kepercayaan tentang adanya korin cukup populer dan sering dikaitkan dengan mitos dan cerita mistis. Beberapa orang bahkan percaya bahwa korin dapat diajak berkomunikasi atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Namun hal ini sangat dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan syirik menyekutukan Allah SWT. Intinya, setiap manusia memang memiliki korin yang bertugas membisikkan keburukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT agar terhindar dari godaan korin dan senantiasa berada di jalan yang benar. Apakah jin korin selalu buruk? Dalam ajaran Islam, korin pada dasarnya adalah pendamping dari golongan jin yang bertugas untuk menyesatkan manusia. Namun, ada beberapa nuansa penting yang perlu dipahami. Tugas utama korin. Mendorong keburukan. Korin selalu berusaha membisikkan was-was dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Tidak memaksa. Meskipun demikian, korin tidak memiliki kekuatan untuk memaksa manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Korin pada nabi dan orang saleh. Korin muslim, dalam riwayat tertentu, disebutkan bahwa korin yang mendampingi para nabi dan orang-orang saleh telah masuk Islam. Korin tersebut tidak lagi membisikkan keburukan, melainkan mengarahkan pada kebaikan. Kekhususan, hal ini adalah kekhususan bagi para nabi dan orang-orang saleh yang telah mencapai tingkat keimanan yang sangat tinggi.
Cara melindungi diri dari pengaruh buruk Korin. Memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran, sebagai penawar penyakit hati dan pengusir setan. Berzikir dan berdoa, mengingat Allah SWT untuk menenangkan hati. Berlindung kepada Allah SWT, memohon perlindungan dari godaan setan. Dengan demikian, meskipun Korin secara umum bertugas membisikkan keburukan, manusia memiliki kemampuan untuk melawan pengaruh tersebut dengan memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa saja contoh was-was yang dilakukan oleh jin Korin? Korin membisikkan berbagai was-was bisikan keraguan atau godaan, yang mendorong manusia pada keburukan dan menjauhkan dari kebaikan. Contoh-contoh was-was yang dibisikkan Korin antara lain: menunda ibadah dan kebaikan, munculnya rasa malas atau keinginan untuk menunda waktu salat saat hendak melaksanakannya. Saat hendak bersedekah, tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli sesuatu yang lain. Mencegah manusia dari tindakan kebaikan atau memberikan was-was dalam melakukan perbuatan baik. Mendorong pada maksiat dan dosa. Melihat teman melakukan pacaran dan muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Melihat gaya hidup glamor artis dan muncul keinginan untuk mengikutinya. Ketika melihat keburukan pada seseorang, muncul keinginan untuk menghina dengan lidah. Mendorong manusia untuk berdosa atau membangkitkan semangat untuk maksiat. Menimbulkan sifat negatif. Munculnya kesombongan dalam hati saat melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran. Secara umum, Korin bertugas untuk menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was yang menghalangi manusia dari kebaikan dan mendorong pada keburukan, demi menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dalam ajaran Islam, Korin tidak bisa dihilangkan karena ia merupakan pendamping yang menyertai manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, pengaruh buruknya dapat diatasi. Berikut penjelasannya. Korin tetap ada. Korin adalah jin yang diciptakan Allah SWT untuk mendampingi setiap manusia. Tugas utamanya adalah menggoda dan menyesatkan manusia. Korin akan terus mendampingi manusia selama hidupnya, dan baru akan berpisah setelah manusia meninggal. Mengatasi pengaruh buruk Korin, memperkuat keimanan, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penawar sifa bagi segala penyakit hati dan dapat mengusir setan dan jin. Berzikir dan berdoa, mengingat Allah SWT dapat menenangkan hati dan menjauhkan diri dari godaan setan. Berlindung kepada Allah SWT, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan dan jin. Korin pada orang saleh. Dalam riwayat tertentu, disebutkan bahwa Korin yang mendampingi para nabi dan orang-orang saleh telah masuk Islam. Korin tersebut tidak lagi membisikkan keburukan, melainkan mengarahkan pada kebaikan. Namun, hal ini adalah kekhususan bagi para nabi dan orang-orang saleh yang telah mencapai tingkat keimanan yang sangat tinggi. Jadi, meskipun Korin tidak dapat dihilangkan, pengaruh buruknya dapat diatasi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, Korin yang mendampingi para nabi dan orang-orang saleh telah masuk Islam dan tidak lagi membisikkan keburukan, melainkan mengarahkan pada kebaikan. Namun, hal ini adalah kekhususan bagi para nabi dan orang-orang saleh yang telah mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Tidak ada tanda-tanda khusus pada diri manusia yang bisa menunjukkan bahwa Korinnya telah masuk Islam. Karena Korin adalah makhluk gaib, perubahan pada dirinya tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh manusia biasa. Namun, ada beberapa indikasi yang bisa dilihat pada diri seseorang yang menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan pengaruh buruk Korinnya, yaitu meningkatnya ketakwaan. Orang tersebut menjadi lebih taat kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Lebih gemar berbuat baik, orang tersebut menjadi lebih dermawan, suka menolong sesama, dan melakukan amal kebajikan lainnya. Hati yang lebih tenang, orang tersebut menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, dan selalu berpikir positif. Terhindar dari perbuatan maksiat, orang tersebut tidak lagi tertarik pada perbuatan dosa dan selalu berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Perlu diingat bahwa indikasi-indikasi di atas tidak serta-merta menunjukkan bahwa Korin seseorang telah masuk Islam. Hal ini lebih menunjukkan bahwa orang tersebut telah berhasil mengendalikan diri dari pengaruh buruk Korinnya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagai jin, Korin berpotensi untuk menerima hukuman dari Allah SWT atas perbuatan dan penggodaannya terhadap manusia.
Berikut penjelasannya. Korin bisa merasakan penderitaan, Korin mungkin bisa merasakan sakit atau penderitaan dalam bentuk tertentu, terutama ketika manusia yang didampinginya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Penderitaan ini mungkin lebih bersifat psikis atau spiritual daripada fisik. Korin tersiksa saat manusia berbuat baik, Korin bisa merasa sakit atau tersiksa ketika manusia yang didampinginya melakukan perbuatan baik atau beribadah kepada Allah SWT. Hal ini karena tugas utama Korin adalah menyesatkan manusia. Hukuman dari Allah, jin secara umum memiliki kebebasan dan kekuatan untuk mempengaruhi manusia, namun pada saat yang sama, mereka juga tunduk kepada kehendak Allah SWT. Sama seperti manusia, jin juga akan dihisap dan menerima balasan atas perbuatan mereka. Dengan demikian, Korin bisa menerima hukuman dari Allah SWT atas perbuatan buruknya, terutama karena tugas utamanya adalah menyesatkan manusia dari jalan kebaikan. Dalam ajaran Islam, terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyinggung tentang keberadaan jin Korin. Surat Az-Zukhruf ayat 36 menjelaskan bahwa Allah SWT menugaskan setan sebagai pendamping bagi orang-orang yang berpaling dari pengajarannya. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya. Maka, ia setan selalu menemaninya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menugaskan setan sebagai pendamping bagi orang-orang yang berpaling dari pengajarannya. Setan ini akan selalu menemani dan berusaha menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda tentang jin Korin. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menentukannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa setiap manusia didampingi oleh Korin dari golongan jin, bahkan Rasulullah SAW pun memiliki Korin. Namun, Allah SWT membantu Rasulullah SAW sehingga Korinnya masuk Islam dan hanya memerintahkan kebaikan. Sikap terbaik dalam menghadapi jin Korin adalah dengan memperkuat iman. Dengan memperkuat iman, seseorang akan lebih taat kepada Allah SWT dan mampu melawan godaan Korin. Menjadi muslim yang taat. Dengan menjadi muslim yang taat, seseorang akan selalu berusaha menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, sehingga Korin akan kesulitan untuk menyesatkannya. Memperbanyak zikir. Zikir adalah salah satu cara untuk mengingat Allah SWT dan memohon perlindungannya dari godaan setan, termasuk Korin. Berlindung kepada Allah SWT, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan Korin adalah cara terbaik untuk menghindarinya. Setelah kiamat, nasib Korin tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran Islam, namun terdapat beberapa hal yang dapat dipahami. Korin akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jin, termasuk Korin, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama mendampingi manusia di dunia. Mereka akan dihakimi dan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka, baik itu pahala atau hukuman. Keadilan mutlak. Keadilan Allah SWT akan berlaku bagi seluruh makhluk, termasuk jin. Mereka akan menerima ganjaran yang setimpal atas perbuatan mereka. Kembali kepada Allah, sama seperti makhluk lainnya, Korin akan kembali kepada Allah SWT setelah menjalankan tugasnya di dunia. Mereka akan menunggu perintah dan tugas selanjutnya dari Allah SWT. Perlu diingat bahwa pengetahuan manusia tentang hal-hal gaib seperti ini sangat terbatas. Detail mengenai kehidupan setelah kiamat dan nasib makhluk-makhluk gaib hanya diketahui oleh Allah SWT.